Timnas Futsal Putri Indonesia melaju ke babak final SEA Games 2025. Skuad Merah Putih menyingkirkan tuan rumah Thailand melalui drama adu penalti. Timnas Futsal Putri Indonesia menaklukkan Thailand pada laga semifinal SEA Games 2025 Bangkok, Thailand pada Selasa sore waktu setempat. Indonesia unggul cepat lewat Ike Rosita. Thailand kemudian menyamakan kedudukan lewat Nikam Sangrawi. 1 menit berselang tuan rumah berbalik unggul dengan gol dari Pin Pailun Darika. Saat babak pertama menyisakan 6 menit, Indonesia menyamakan kedudukan dengan gol bunuh diri kiper Thailand Suksensasi Srafa. Namun 3 menit kemudian Thailand kembali unggul dengan gol kedua dari Darika. Keunggulan ini tidak bertahan lama. Saat pertandingan tersisa 1 menit 30 detik, Rosita menyamakan kedudukan. Thailand kembali memimpin ketika babak kedua berjalan 9 menit yang datang dari hat-trick Darika. 2 menit berselang, Indonesia kembali mengimbangi dengan gol dari Fitri Rosdiana. Hingga waktu normal habis, tidak ada lagi gol yang tercipta. Pertandingan imbang 4-4 dan membuat laga dilanjutkan ke babak tambahan. Dalam kondisi tubuh yang sudah lelah, semangat kedua tim tidak menurun. Intensitas tinggi masih diterapkan untuk mencuri gol kemenangan dari kelengahan lawan. Tapi tidak ada gol yang tercipta hingga harus ditutaskan dengan adu penalti. Di babak tos-tosan, drama terjadi pada penendang ke-8. Penalti dari pemain Thailand Suchana Nakmai bisa dimentakkan oleh kiper Indonesia Sela Salsabila. Ike Rosita menjadi algojo terakhir, sukses menjalankan tugasnya dan memastikan Indonesia menang 7-6 atas Thailand. Indonesia pun menciptakan sejarah, lolos ke final SEA Games untuk pertama kalinya. Lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menambah pundi medali emas Indonesia di nomor angkat besi kelas 88 kg. Number 5, you're up next. นักกีฬาคนต่อไปหมายเลข 5 ครับ Lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil menambah pundi medali emas SEA Games 2025 untuk Indonesia. Rahmat sukses meraih emas pada cabang olahraga angkat besi di kelas 88 kg. 200 kilos remains on the bar representing Vietnam. Third and final. Dalam 3 kali penampilannya di Olimpik Gimnasium Chanburi Sports School, Rahmat menang tipis dari lifter Vietnam Nguyen Tan Quoc. Rahmat memiliki total angkatan 362 kg, usai melakukan angkatan snatch 160 kg dan clean and jerk 202 kg, sementara Tan Quoc memiliki angkatan 160 snatch dan 201 kg clean and jerk. Indonesia. Hasil ini membuat Rahmat merebut emas ke-58 Indonesia yang sekaligus menjadi medali emas keempat yang secara beruntun di setiap SEA Games sejak 2019 lalu. Menolak tempat tinggal ditertibkan, warga dan petugas ricuh saling dorong. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar Ayu Siang. Waspada hewan liar masuk pemukiman di musim hujan seperti sekarang, pemirsa. Seekor ular king cobra di Kuningan tiba-tiba muncul dari saluran pembuangan hingga menggegerkan warga sekitar. Mantap. Tuh, lalajona dina HP urang teh tuh. Ya, urang nepot di dia pokoknya. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 4,5 meter menyelinap ke dalam rumah dan bersembunyi di saluran pembuangan air di Desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hati-hati, Kom. Lantaran bersembunyi di tempat sempit dan sulit dijangkau, petugas damkar harus membongkar saluran air yang terbuat dari tembok beton. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena king cobra dewasa berwarna hitam pekat itu memberikan perlawanan dan menyerang petugas. Beruntung 4 petugas berhasil menjinakkan ular dan mengamankannya ke dalam karung untuk dibawa ke Mako Damkar. Diduga ular king cobra tersebut masuk ke pemukiman untuk mencari makan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Harga sembako yang terus melejit membuat ribuan warga rela berdesakan demi sembako murah di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga harus menelan pil pahit akibat tak kebagian sembako murah meski sudah antre sejak pagi. Sejak pagi hari, ribuan warga rela mengantri demi membeli paket sembako murah yang tersedia di kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah lansia dan anak-anak pun nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrian tersebut.
Paket sembako murah ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 kg, terigu serta gula pasir dan dijual seharga Rp75.000. Tak butuh waktu lama, ribuan paket sembako ini pun ludes terjual. Sementara warga yang berhasil membeli paket sembako murah ini pun mengaku merasa sangat terbantu di tengah harga bahan pokok yang naik. Sebanyak 2.700 paket sembako disediakan dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bekasi. Di tengah harga bahan pokok yang naik jelang Natal dan Tahun Baru, warga pun berharap Pemkot Bekasi mengatasi kenaikan harga ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bunyi klakson selain memicu polusi suara ternyata juga bisa memancing emosi. 2 juru parkir liar menganiaya pemotor di Tanah Abang, Jakarta Pusat gara-gara tersinggung usai diklakson korban. Pengendara motor ini langsung merekam dirinya sendiri saat menjadi korban pemukulan oleh 2 juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski berusaha menghindar, namun kedua pelaku kembali menganiaya korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Berbekal video rekaman yang viral di media sosial, aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat mencari pelaku. Kedua pelaku, Ramadan dan Raul, berhasil diamankan saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan juru parkir liar yang biasa parkir di kawasan tersebut. Aksi pengeroyokan bermula saat korban mengendarai sepeda motor penuh muatan membunyikan klakson beberapa kali karena merasa terganggu dengan kemacetan yang terjadi. Kedua pelaku yang saat itu tengah memarkirkan sebuah mobil marah dan langsung menganiaya korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara di atas 2 tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menolak tempat tinggalnya ditertibkan, warga dan petugas saling dorong hingga berujung kericuhan di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski melakukan perlawanan, namun ratusan bangunan liar pun diratakan menggunakan alat berat. Penertiban ratusan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi saling dorong dan nyaris ricuh antara warga setempat dan petugas Satpol PP. Selain berada di tepi jalan, bangunan liar tersebut juga dijadikan tempat mangkalnya wanita penghibur malam yang dijadikan tempat praktek prostitusi. Penertiban bangunan liar tersebut dihadiri oleh 500 personil dari berbagai instansi. Sedikitnya 170 bangunan liar yang ditertibkan petugas dengan menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.